Dari situlah untuk pertama kalinya dia melihat sosok wanita memakai gaun berwarna hitam berdiri dekat kamar mandi dengan rambutnya yang terurai, wajahnya pucat dan matanya hitam. Dan lebih seramnya lagi, dia masih tertawa cekikikan melihat ke arah si Agus dengan tatapan tajam. Selamat datang channel aku. Di video kali ini aku akan menceritakan kumpulan kisah-kisah horor tentang kos-kos angker, di mana mereka selalu diganggu di tempat kosnya. Dan katanya nih ya, di salah satu tempat kos itu ada arwah seorang wanita yang meninggal karena bunuh diri di tempat kamar yang dia tempati. Bagaimana cerita lengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Cerita ini sempat viral beberapa waktu lalu di akun TikToknya @putri_erika2637, di mana kejadian ini terjadi pada tahun 2019 yang dialami oleh seorang mahasiswi yang kita sebut aja namanya Clara ya. Clara yang saat itu akan kuliah mencari tempat kos yang gak jauh dari kampusnya. Lalu pada saat Clara mencari-cari tempat kos melalui aplikasi online, dia melihat ada nih tempat kos yang terlihat nyaman dan juga harga sesuai dengan kantongnya. Karena takut kamarnya itu cepat habis, pada saat itu juga dia langsung mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di sana, dia mulai cocok nih sama tempatnya. Karena nggak jauh dari kampusnya dan harganya juga lumayan terjangkau. Clara pun langsung menjumpai pemilik kos tersebut. Permisi Bu, di sini masih ada kamar kosong nggak ya Bu? Soalnya saya melihat dari aplikasi ini memberitahukan kalau di sini ada kamar yang kosong. Oh iya Mbak ada, tapi tinggal satu Mbak. Oh iya Bu, saya mau ya Bu. Baiklah Mbak, kalau gitu saya tunjukin tempatnya dulu ya. Nanti kalau misalnya cocok, kita lanjut ke pembayaran. Iya Bu, mereka pun langsung menuju kamar tersebut. Dan ada beberapa penghuni kos di sana melihat ke arah si Clara. Clara pun menyapa dan tersenyum, dan mereka pun membalas senyumannya si Clara. Sampailah mereka di kamar tersebut, di mana kamar itu tertulis kamar nomor 02. Ibu kos pun langsung membuka pintu kamarnya. Ini Mbak kamarnya, masuk aja. Iya Bu, terima kasih. Di situ Clara melihat kamarnya bersih, rapi, dan sudah difasilitasi tempat tidur, lemari, dan kamar mandinya di dalam. Tetapi tempat tidurnya itu bertingkat. Terus si Clara nanya, Bu maaf ini tempat tidurnya bisa diganti satu aja nggak ya? Jangan yang bertingkat, soalnya kan saya sendiri. Oh iya Mbak bisa, nanti saya ganti. Kapan rencananya Mbak mau di sini? Besok pagi Bu. Waduh, kalau misalnya besok pagi belum bisa Mbak. Tapi nanti saya usahakan secepatnya diganti ya. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Saya besok pakai ini dulu aja sambil nunggu diganti. Baiklah Mbak kalau begitu. Clara pun langsung membayar kosnya, lalu pulang. Saat itu Clara nggak ada merasakan hal-hal aneh. Malah dia sangat menyukai tempat itu. Sesampainya di rumah, Clara pun langsung menyiapkan barang-barang yang akan dia bawa besok. Keesokan harinya, dia pun pamit kepada orang tuanya dan melanjutkan perjalanan ke tempat kos itu. Dia pun langsung menyusun barang-barang yang dia bawa. Setelah selesai dia tidur-tiduran sampai nggak terasa waktu sudah malam hari. Saat dia sedang asik main HP, tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara yang bergerak di atas kasurnya. Dia pun langsung melihat ke atas, tapi nggak ada apa-apa. Clara yang nggak mau berpikir aneh-aneh, dia langsung keluar untuk mencari makan di tempat warung terdekat. Dan tibalah dia di warung, ternyata ada seorang ibu-ibu yang memperhatikan dia dari tadi saat keluar dari tempat kos tersebut. Ibu-ibu itu pun bertanya, Mbak ngekos di dalam ya? Iya Bu. Oh, kamar nomor berapa Mbak? Kamar nomor 2 Bu. Ibu itu pun kaget ya kan? Sejak kapan Mbak? Baru hari ini Bu. Oh, Mbak nggak ada ngerasa hal aneh di kamar itu? Clara pun bingung ya kan dengan pertanyaan ibu itu. Dia pun bilang, enggak Bu. Emang kenapa Bu? Oh ya udah nggak apa-apa. Saya cuma heran aja Mbak kok berani ngekos di situ. Tapi ya kalau nggak ada apa-apa, ya syukur alhamdulillah Mbak. Ibu itu pun nggak mau menakut-nakuti si Clara yang baru aja di sana ya kan. Apalagi saat itu udah malam kali. Ya udahlah, Clara pun nggak mau menghiraukan pembicaraan itu. Lalu dia kembali ke kamar kosnya. Saat Clara sedang makan nih, tiba-tiba kipas anginnya itu mati. Tapi Clara ini berpikir positif.
Oh mungkin kipas anginnya udah lama kali ya, makanya udah rusak. Ya udah nanti aku coba deh kasih tahu ibu kosnya biar diganti. Nggak berapa lama dia mikir gitu, tiba-tiba kipas anginnya hidup lagi. Clara pun langsung merasa lega karena dia nggak jadi nih kepanasan sepanjang malam. Lalu dia pun kembali melanjutkan makannya, dan setelah selesai Clara pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Tapi tiba-tiba dia kok ngerasa merinding dan merasakan seperti ada yang memperhatikan dia di belakang. Lalu dia menoleh ke arah belakang, tapi nggak ada apa-apa. Clara yang selalu nggak mau berpikir aneh-aneh, dia menganggap itu hanya halusinasinya aja. Meskipun sebenarnya dia juga ngerasa takut nih. Lalu Clara pun kembali ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, dia merasakan hawanya di sini kok dingin kali ya. Oh mungkin kalau malam di sini itu dingin, pikir dia gitu ya kan. Clara berjalan mematikan kipasnya dan kembali ke tempat tidur. Tapi tiba-tiba dia kaget karena dia ngelihat kok kipas anginnya hidup sendiri. Clara yang melihat itu gemetar dan ketakutan. Dia langsung mencoba untuk tidur tapi nggak bisa-bisa. Terus dia mengambil HP-nya dan mencoba untuk menelpon temannya. Kita sebut aja nama temannya itu Rika ya. Dia menceritakan semua apa yang dia alami di kos itu. Rik, sepertinya ada yang nggak beres tahu di kos aku ini. Masa tadi aku matiin kipas, tiba-tiba kipasnya nyala sendiri. Terus sepertinya aku ngerasa ada yang perhatiin aku dari belakang. Tapi setiap aku lihat ke belakang gak ada apa-apa. Emang kamu ngekos di mana, Clar? Di kos A dekat kampus. Loh, kok kamu bisa ngekos di situ? Banyak yang bilang kos di tempat itu tuh angker. Kalau aku dengar-dengar, di sana itu ada sosok perempuan yang suka ganggu penghuni kos di situ. Loh, aku nggak tahu, Rik. Ya udah nggak apa-apa. Kamu banyak-banyak berdoa aja. Insya Allah nggak terjadi apa-apa. Oh iya, Rik, makasih ya. Mereka pun langsung menutup teleponnya, dia menyalakan murotal sambil berdoa, dan akhirnya Clara pun bisa tidur. Keesokan paginya, Clara pun bangun dan kembali beraktivitas seperti biasa. Lalu dia mampir nih ke sebelah kamarnya sambil berkenalan dan mencari informasi tentang kos itu. Kita sebut aja temannya itu bernama Sinta dan Nisa ya. Setelah menceritakan apa yang dia alami, Sinta pun bercerita dia juga pernah diganggu di kos itu. Di mana dia melihat ada sosok perempuan yang tidur di kasurnya. Tapi karena dia tinggal sama si Nisa, dia mengira itu adalah si Nisa temannya. Lalu dia keluar dari kamar, terus dia kaget. Kalian tahu kenapa? Karena dia melihat Nisa yang dia lihat berbaring di kamar tiba-tiba ada di depan dia. Kagetlah dia ya kan? Terus dia masuk lagi ke kamar untuk memastikan siapa yang ada di kamar itu. Tapi ternyata sosok itu udah nggak ada, udah hilang. Dan Nisa pun juga menceritakan dia pernah melihat sosok perempuan di ruang tamu. Dan sosok itu berdiri sambil menunduk. Ih, merinding aku. Tuh lihat. Clara yang mendengar itu makin merinding dan ketakutan ya kan. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari tempat kos tersebut. Padahal masih beberapa hari dia di situ. Rencana mencari yang hemat ya kan malah jadi rugi. Setelah dia keluar dari tempat kos itu, Clara pun mendapatkan informasi bahwa kos itu memang terkenal angker. Di mana diceritakan sosok perempuan yang mereka lihat itu diketahui dulunya adalah seorang mahasiswi juga. Saat itu dia hamil ketika kuliah, tetapi kekasihnya nggak mau tanggung jawab, malah meninggalkan mahasiswi tersebut. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, tapi dia juga ditolak sama keluarganya. Dia diusir dari rumah karena keluarganya itu kecewa sama apa yang dia lakukan. Lalu wanita itu pun merasa putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kosan itu. Dan kalian tahu kamarnya di mana? Yaitu di kamar 02. Semua barang-barangnya masih di kamar itu karena pihak keluarganya gak ada yang pernah datang untuk mengambil barang-barangnya. Makanya lah mungkin si Clara ini merasa seperti ada yang selalu memperhatikan dia. Ya karena tempat kamar yang dia tempati adalah kamar tempat mahasiswi itu bunuh diri. Kasian kan weh. Semoga si mbak itu bisa tenang di sana dan bisa diterima di sisi Allah. Dan cerita ini jadikan pelajaran juga ya buat kita. Jangan terlalu percaya dan terlalu cinta sama pacar kalian. Apalagi sampai menyerahkan semuanya. Kalau belum nikah harus jaga diri. Karena kalau kita sampai rusak, kita sendiri yang menanggung dampak negatifnya. Iya kan? Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Jadi cerita ini juga dialami oleh seorang mahasiswa, kita sebut aja namanya Agus ya. Dan diceritakan lewat akun Twitternya @wahyuariantn_.
Jadi Agus ini itu anak perantauan yang kuliah di kota B. Sama seperti si Clara tadi, dia juga mencari kos-kosan yang dekat dengan kampusnya dengan harga yang murah. Tapi karena si Agus ini masih ada di kotanya, dia pun meminta bantuan kepada temannya untuk mencarikan tempat kos di dekat kampusnya dengan budget yang sudah dia tentukan. Kita sebut aja namanya Robi ya. Robi yang saat itu pernah melewati rumah yang di situ juga tertulis menerima anak kos, langsung menghubungi temannya yang tinggal dekat tempat kos itu. Ternyata benar, tempat itu masih menerima anak kos. Lalu Robi pun mendatangi dan menanyakan tempat kos tersebut kepada pemilik kos. Karena sesuai dengan apa yang diinginkan si Agus, dia pun langsung memberitahukan dengan menelpon si Agus ini. "Gus, ada ini dekat kosanku, terima anak kos. Kalau mau nanti aku antar ke sana, siapa tahu cocok." "Mahal nggak?" "Enggak, sesuai lah pokoknya sama budgetmu." "Yaudah besok kita lihat ya." Keesokan harinya, Agus pun mendatangi kosannya si Robi. Lalu jam 3:30 sore, mereka pun mendatangi tempat kos itu yang jaraknya sekitar 10 menit dari tempat kosnya si Robi. Setelah sampai di sana, Agus terkejut karena rumahnya itu sangat besar dan mewah. Halamannya itu luas dengan beberapa tanaman hias di depannya, dan di salah satu pagarnya tertulis menerima anak kos beserta nomor yang bisa dihubungi. "Rob, ini rumahnya?" "Iya." "Bagus nggak?" "Bagus sih." "Kos cowok apa campur?" "Kayaknya sih campur. Yang penting sesuai lah sama budgetmu." "Ah, serius? Rumah segede ini?" "Masa iya 200 per bulan?" Karena kan memang si Agus ini minta dicarikan tempat kos yang nggak lebih dari 200.000 sebulan. Jadi dia takut nih tempat kos yang semewah itu melebihi dari budgetnya. "Iya beneran, orang aku udah nanya sama pemilik kosnya kok. Teman aku juga ada yang ngekos nggak jauh dari sini. Dia yang ngasih tahu aku kalau di sini tuh tempatnya murah dan masih ada kamar yang kosong." Gak berapa lama mereka mengobrol, terlihat ada ibu-ibu keluar dari pintu rumahnya. Yang itu adalah pemilik kos tersebut. Kita sebut aja namanya Ibu Ros ya. Dia pun menghampiri mereka dan membuka pintu gerbangnya. "Kamu yang kemarin ya, Mas?" "Iya, Bu. Jadi mau ngekos di sini?" "Bukan saya, Bu. Tapi ini teman saya yang mau ngekos di sini." Lalu si Agus tersenyum sambil menundukkan kepalanya. "Oh iya. Yaudah, yuk silakan masuk." Lalu Bu Ros menuntun mereka ke belakang rumahnya, yang ternyata tempat kosnya ada di belakang rumahnya. Terlihatlah rumah itu memiliki cukup banyak kamar kos yang terdiri dari 2 lantai dengan beberapa fasilitas umumnya. Ada 4 kamar mandi, 2 di atas dan 2 di bawah, serta ada juga dapur umum yang bisa dipakai penghuni kos bersama-sama. Bu Ros pun langsung menuntun mereka ke lantai 2 dengan menaiki tangga yang melingkar. Jadi mereka bisa menaiki 2 atau 3 kali lah untuk bisa sampai ke lantai 2. Bu Ros pun membuka pintu kamar nomor 7 dan mempersilahkan mereka untuk masuk. "Monggo Mas, dilihat dulu kamarnya." "Oh iya Bu, terima kasih." Agus melihat dan dia menyukai kamar itu. Karena kamar itu bersih, rapi, dan sudah difasilitasi kasur, lemari, dan kipas yang sudah ditempel di dinding. Jadi dia nggak mikir lah ya kan tuh beli apa-apa, tinggal bawa baju aja udah. Terus dia nanya ke ibu kos, "Berapa Bu sebulan?" 200.000 aja Mas, udah free sama air dan listrik. Agus kaget ya kan, dengan tempat semewah dan sebagus itu. Harganya kok murah kali, gak mau nunggu waktu lama ya kan. Agus langsung setuju dan langsung membayar kos tersebut. Karena dia juga baru datang dari kotanya, pada hari itu juga dia langsung menempati kos itu. "Ini Bu uangnya." "Iya Mas, makasih ya. Itu dapurnya di belakang ya Mas. Kalau mau masak silakan. Kamar mandinya juga ada di ujung. Dan kalau ada apa-apa atau butuh apa-apa bilang sama saya aja ya. Rumah saya yang ada di depan ini." "Iya Bu, makasih." Bu Ros pun turun kembali ke rumahnya. Agus langsung bersiap-siap, membersihkan dan menyusun barangnya satu persatu dengan dibantu sama si Robi. Gak terasa waktu pun sudah mau maghrib, Agus langsung mengantarkan si Robi ini pulang dan kembali lagi ke kosannya. Sampai di kos, ya Agus pun mandi. Jadi kamar mandinya itu letaknya di ujung, jarak 3 kamar dari kamarnya. Dia pun berjalan ke kamar mandi sambil membawa peralatan mandinya. Dan dia melihat keadaan sekitar rumah itu satu persatu. Karena dia dari tadi ngerasa kok gak ada yang keluar dari kamar. Semua kamar gelap dan gak ada suara. Terus dia mikir, kok sepi kali ya di sini.
apa aku sendirian ya di lantai 2 ini? Ah, nggak mungkin lah, masa nggak ada yang minat sama kos sebagus dan semurah ini? Tapi kok gelap semua ya kamarnya? Lupa pula dia kan nanya sama si Bu Ros, ada nggak orang yang ngekos di lantai 2 ini? Tapi ya udah lah ya kan, dia pun nggak mau berpikir macam-macam dan langsung masuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu ada 2 sebelah-sebelahan. Setelah selesai dia balik ke kamar dan nggak butuh waktu lama, Agus pun tertidur. Karena capek kali dia rasa seharian nggak ada istirahat. Lumayan lama nih si Agus tertidur, sampai nggak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Agus pun terbangun karena merasa lapar. Dia langsung mengambil bekal yang sudah disiapkan sama ibunya untuk dia makan nanti. Nah, dari sinilah keanehan-keanehan mulai bermunculan. Saat dia makan, dia mendengar samar-samar ada suara langkahan kaki yang semakin lama semakin jelas. Itu artinya langkah itu sedang menuju lantai 2 ya kan? Akhirnya ada juga penghuni kos lantai 2 yang datang. Pikirnya gitu dalam hati ya kan? Agus pengen nyapa tuh, biar punya teman baru di kos, tapi diurungkannya. Karena dia mikir udah malam kali, jadi besok aja lah pikirnya gitu. Terus dia mendengar suara pintu dibuka. Kalau dari pendengarannya itu sih kayaknya kamarnya di ujung dekat kamar mandi. Yaudah ya kan, Agus kembali tiduran di kasur sambil bermain game di HP. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara perempuan yang tertawa kencang, kayak tertawa terbahak-bahak gitu. Terus Agus mikir ya kan, oh mungkin itu suara orang yang baru datang tadi. Tetapi belum lagi lama dia berpikir positif, tiba-tiba suara yang dia dengar tertawa tadi berubah menjadi suara tangisan yang begitu lirih dan pelan. Terus dia mikir ya kan, aneh, kok cepat kali berubah dari ketawa terus nangis. Apa aku salah dengar ya? Agus pun bangun dan menempelkan telinganya ke belakang pintu biar lebih jelas pendengarannya. Dan ternyata gak salah lagi, itu memang suara perempuan menangis. Dia bingung nih harus gimana. Apa aku harus keluar dan melihat apa yang terjadi, atau ku biarkan aja dan tetap di dalam kamar. Perasaan Agus bercampur aduk saat itu, tapi rasa takutnya meminta dia untuk tetap di dalam kamar aja. Karena rasa penasarannya semakin tinggi, dia mencoba untuk menggeser jendelanya dan mengintip dari celah gorden yang dia buka. Dia perhatikan tuh sumber suara yang dia dengar, meskipun gak terlihat jelas karena kan kamarnya sejajar sama kamarnya. Karena kan posisinya sejajar sama kamarnya. Tapi lantai depannya terlihat dari situ. Karena nggak terlihat juga, akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka pintunya perlahan. Agus mulai keluar dari kamarnya dan berjalan pelan-pelan keluar untuk melihat keadaan. Saat sudah di luar, Agus pun melihat ke arah kamar pojokan dan benar, suara tangisan itu masih ada. Suara yang sangat pelan dan lirih. Agus makin yakin kamar itu berasal dari kamar ujung. Tetapi setelah dia lihat-lihat, kamar itu gelap seperti nggak ada orang di dalamnya. Angin malam pun tiba-tiba berhembus pelan sehingga membuat si Agus ini semakin merinding. Lalu dia langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Agus menaiki kasurnya sambil berusaha berpikir positif. Oh mungkin suara itu berasal dari lantai bawah kali ya. Dan dia juga baru sadar kalau malam itu adalah malam Jumat ternyata. Agus pun mulai semakin takut, tapi tetap berusaha untuk gak berpikir negatif dan mencoba kembali untuk tidur. Alhamdulillah rasa lelah yang masih menempel membuat si Agus ini bisa tidur dengan cepat. Dan malam itu adalah malam pertama yang cukup menegangkan yang dia rasakan di kos-kosan ini. Keesokan paginya, Agus bangun dan melaksanakan sholat subuh. Suasana di sana itu terasa dingin karena lokasinya ada di dataran tinggi ya kan. Dan karena hari itu juga belum ada aktivitas ke kampus, karena ospek kampusnya dimulai hari Senin. Agus pun berencana untuk nyantai sambil ngopi di depan kamarnya. Dia pun berjalan ke dapur dan menyempatkan melihat kamar yang dia curigai dari perempuan semalam. Tapi anehnya, pintu itu masih tertutup rapat. Terus dia mikir ya kan, apa udah keluar lagi ya? Tapi kan ini masih jam 6 pagi. Biasanya kalau kos-kosan yang ada penghuninya ada sendal atau sepatu ya kan di depan kamarnya. Ini nggak ada, tapi si Agus tetap berpikir positif. Oh mungkin sendal atau sepatunya dimasukin ke kamar kali ya, biar nggak hilang. Karena kan kalau di kos-kosan rawan hilang barang ya kan.
Tapi malah kamar yang di sebelahnya yang seperti ada orang. Karena dia mendengar ada suara kipas dari dalam. Lalu Agus kembali jalan ke bawah. Dan saat sampai di bawah, dia bertemu sama beberapa penghuni kos di sana. Dia pun disapa sama salah satu penghuni kos yang sedang mencuci motornya di depan. "Penghuni baru ya, Mas?" "Iya, Mas. Baru aja kemarin datang." "Oh iya, panggil Agus aja, Mas." "Oh iya. Kamarnya di mana, Mas?" "Di atas, Mas." "Oh, pantasan saya nggak tahu datangnya kemarin. Aku Chandra. Kamu mahasiswa baru di kampus Z ya?" "Iya, Mas." Setelah ngobrol panjang, ternyata Chandra ini senior dia di kampus yang sama. Jadi dia manggilnya Mas Chandra. Saat dia sedang menunggu air mendidih di dapur, dia melihat satu persatu penghuni kos mulai keluar dari kamarnya. Ternyata ada 2 perempuan juga yang tinggal di sana. Namanya Mbak Siswi dan Mbak Agil. Agus pun berkenalan dengan mereka dan kembali ke atas. Agus duduk di depan kamar sambil menikmati kopinya. Dia mencoba berusaha untuk melupakan kejadian semalam. Gak berapa lama, dia mendengar ada suara pintu yang dibuka. Ternyata itu adalah penghuni di sebelah kamarnya. Agus pun berkenalan dengan orang tersebut. "Halo Mas, penghuni baru ya?" "Iya Mas, aku Agus." "Oh iya, aku Ari. Masnya juga kuliah?" "Bukan, saya kerja dekat daerah sini Mas." "Masnya kuliah ya?" "Iya Mas, saya baru masuk." "Oh iya, salam kenal ya." Dan setelah ngobrol-ngobrol, mereka pun kembali ke aktivitas masing-masing. Lalu Agus pun kembali ke kamarnya. Setelah hari itu, sampai hari pertama dia masuk ke kampus, gak ada lagi kejadian aneh yang dia alami. Terus dia mikir, oh mungkin itu adalah perkenalan dari penghuni di kos ini. Dan dia juga gak mau terlalu memikirkan hal kemarin yang dia alami, biar tenang dan nyaman di kos ini, pikirnya gitu ya kan. Tetapi ternyata dia salah, karena setelah 2 minggu dia menempati kos itu, keanehan dan kejanggalan pun kembali terjadi. Dimana pada malam itu dia baru pulang dari kampusnya, dan saat di perjalanan dia mampir dulu untuk makan, biar sampai di kos tinggal tidur, pikirnya gitu ya kan. Setelah makan Agus pun pulang, dan setelah sampai di kamar dia langsung rebahan. Saat itu jam menunjukkan kurang lebih jam 10 malam. Dan dia lihat tuh kamar Mas Ari masih gelap. Oh, Mas Ari belum pulang nih. Jadi dia mikir, berarti dia sendiri di lantai 2 itu. Sama yang di kamar ujung sana, dia belum terlalu yakin apa memang ada orang atau tidak. Karena kan waktu itu dia cuma mendengar suaranya aja, tanpa melihat benar-benar ada orang nggak yang tinggal di situ. Gak berapa lama setelah rebahan, si Agus ini rasanya pengen mandi, tapi masih mengumpulkan keberanian karena dia akan melewati kamar ujung itu ya kan. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada seperti suara orang yang lagi mandi dan suara air keran yang lagi mengalir. Karena sepi, jadi suara itu terdengarlah sampai kamarnya. Agus yang tadinya masih rebahan langsung terduduk sambil mendengarkan dengan seksama suara orang yang lagi mandi itu masih tetap ada. Terus dia mikir, siapa yang mandi itu ya? Perasaan cuman aku yang ada di lantai ini. Kalaupun ada yang ke kamar mandi, pasti aku tahu, karena bakal melewati kamarku dulu. Apalagi pintu kamarnya terbuka lebar ya kan. Pastilah dia lihat kalau ada yang lewat. Saat itu Agus memilih diam di kamar. Dengan perasaan ketakutan, dia pun langsung menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Tapi dibukanya tuh kain gordennya sedikit, biar kalau ada yang lewat dia bisa lihat. Setelah 5 menit kemudian, suara itu pun hilang. Agus langsung memperhatikan jendela. Dia mau tahu siapa yang lagi mandi malam-malam itu. Sampai membuat dia takut. Terus dia mendengar suara kaki yang sedang melangkah, dan langkahannya itu sangat pelan. Agus deg-degan ya kan, karena mendengar suaranya semakin jelas dan semakin dekat ke arah kamarnya. Dan saat itu Agus melihat seorang perempuan lewat dengan rambut panjang sebahu, memakai baju warna hitam lewat di depan kamarnya. Jalannya itu pelan kali, wajahnya nggak begitu jelas dia lihat, karena hanya beberapa detik terlihat dari jendela. Tapi yang dia ingat, baunya wangi kali. Lebih wangi dari parfum yang pernah dia cium selama ini. Terus dia mikir ya kan, ya Allah, siapa itu? Karena si Agus belum tahu apakah itu penghuni kos di situ atau penghuni kos di situ. Aduh, bikin perasaanku makin gak tenang aja. Anehnya, setelah wanita itu lewat, dia gak mendengar lagi ada suara langkahan di tangga. Padahal tangganya terbuat dari besi, jadi otomatis kalau ada yang jalan di situ pasti terdengar. Agus rasanya pengen keluar, akhirnya dia tetap berdiam di kamar. Setelah kurang lebih 10 menit,
Agus memberanikan diri untuk keluar kamar. Dia perhatiin tuh, dari ujung kamar mandi sampai ujung tangga, lantainya kering, gak ada bekas jejak kaki atau sandal yang basah di situ. Terus dia berjalan tuh ke kamar mandi, karena kan dia mikir kalau bener ada yang mandi, berarti lantainya itu basah. Tetapi betapa terkejutnya dia, karena saat dia di kamar mandi, dia melihat kedua lantai kamar mandinya itu kering, gayungnya kering, dan air bak mandinya itu pun tenang. Seperti nggak ada tanda-tanda orang baru mandi. Gak mungkin juga secepat itu kering ya kan? Agus pun langsung bergegas kembali ke kamarnya. Yang tadinya dia berniat mandi pun jadi nggak jadi mandi. Saat dia hampir sampai di depan kamarnya, dia melihat Mas Ari pulang. Baru pulang, Mas? Iya, Gus. Ada rasanya ingin menanyakan dua hal aneh yang dia alami. Karena dia yakin Mas Ari pasti tahu tentang hal ini. Karena kan dia udah lama tinggal di sini. Tapi karena Mas Ari baru pulang kerja dan terlihat wajahnya itu capek kali, diurungkan Agus lah niatnya saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, Agus pun hampir mengenal semua orang yang tinggal di kos itu. Dan kejadian-kejadian aneh pun sering dia rasakan. Tapi saat dia sedang sendiri di lantai 2, kadang dia dengar ada orang yang jalan di tangga. Tapi pas dia lihat ternyata nggak ada orang. Terus sepatunya sering berpindah-pindah tempat, suara burung gagak di malam hari, dan kejadian-kejadian lainnya. Tetapi dia nggak mau terlalu memikirkan dan meyakinkan dirinya untuk tetap berani dan biasa aja menanggapinya. Sampai 1,5 bulan dia menempati kos itu, Agus nggak pernah sama sekali melihat wanita yang tinggal di ujung kamar dekat kamar mandi itu. Lalu singkat cerita, pada hari Minggu dia libur nih. Sambil menikmati kopi di depan kamarnya, dia melihat Mas Ari juga ada ternyata. Libur, Mas? Iya, Gus, lagi libur. Terus Agus mulai tuh menanyakan perihal lantai 2. Mas, sebenarnya lantai 2 ini ada berapa orang? Maksudnya yang ngekos di lantai 2? Iya, Mas. Ya cuma kita berdua, Gus. Dia pun kaget ya kan? Serius, Mas? Iya, makanya aku seneng pas kamu tinggal di sini. Jadi aku nggak sendirian di atas. Agus rasanya pengen menanyakan semua hal yang dia lihat dan dia dengar selama di sana. Tapi dia nggak berani, karena takut dikira itu hanya halusinasinya aja. Tapi dia coba tanya lagi, Mas selama di sini, Mas nggak pernah merasakan hal-hal aneh? Enggak sih. Emang kenapa, Gus? Nggak apa-apa, Mas. Agus pun langsung mengganti topik pembicaraan mereka, dan mereka pun kembali mengobrol, lalu melupakan semua yang terjadi. Dan setelah beberapa waktu kemudian, saat itu Agus pulang kuliah siang. Karena lelah, dia pun langsung tertidur, sampai waktu menjelang malam. Saat bangun, dia ngerasa badannya itu lengket dan gatal nih, karena belum ada bersih-bersih sejak pulang kuliah tadi. Agus pun mengambil peralatan mandi dan handuk, lalu bergegas memberanikan diri untuk ke kamar mandi, meskipun sebenarnya dia takut di situ. Sampai di kamar mandi, Agus pun langsung mandi. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan yang sangat lirih, seperti suara yang dia dengar saat itu. Tetapi suara ini lebih jelas dibandingkan dengan yang dia dengar di kamar waktu itu. Jantung Agus berdegup sangat kencang. Dia langsung menyalakan air keran full biar nggak terdengar jelas suara itu. Tapi sayangnya suara tangisan itu semakin keras dan semakin jelas lagi. Dia mikir ya kan, gak mungkin orang iseng. Atau gak mungkin lah Mbak Agil atau Mbak Siswi datang ke atas cuman mau ngisengin dia. Agus langsung memakai bajunya tanpa mengeringkan badannya dulu. Saat dia mau keluar, dia mikir lagi, kalau wanita itu ada di depan gimana? Perasaan ketakutannya itu pun semakin menjadi-jadi. Dia mikir ya kan, gak mungkin juga aku lama di kamar mandi ini. Karena waktu itu pas maghrib pula ya kan. Kalau kata orang zaman dulu, banyak hantu berkeliaran saat maghrib. Apalagi tuh kamar mandi, tempat yang dia senangi dan tempat dia bersemayam di situ. Agus pun gemeteran, keringat dingin karena ketakutan dan berusaha untuk berpikir positif agar dia tenang. Tapi dia nggak bisa tenang. Siapalah pula yang bisa tenang di posisi itu ya kan? Lalu saat Agus sudah memantapkan diri untuk keluar dari kamar mandi, dia mendengar yang tadinya suara lirih tangisan perempuan berubah menjadi suara tertawa cekikikan. Agus semakin ketakutan ya kan. Dia langsung membuka pintunya, lalu keluar lari menuju kamarnya. Ini gak mungkin manusia, pikirnya gitu. Pada saat dia sudah di depan kamar, kepalanya refleks melihat ke arah kamar mandi. Dari situlah untuk pertama kalinya dia melihat
Sosok wanita memakai gaun berwarna hitam berdiri dekat kamar mandi dengan rambutnya yang terurai, wajahnya pucat, dan matanya hitam. Ya Allah, seram kali. Ya Allah, seram kali. Agus langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintunya. Dia langsung menutup dirinya dengan sarung yang dia gunakan untuk selimut. Tapi suara tertawa itu masih juga dia dengar. Jantung Agus semakin gak karu-karuan. Dia sangat ketakutan dan sambil membaca doa. Dan gak berapa lama suara itu pun hilang. Udah selesai? Belum. Karena tiba-tiba dia mendengar suara hantaman keras dari balik pintu kamarnya. Agus gemetar ketakutan sampai mau menangis. Dia terus membaca doa, tapi suara hantaman itu semakin keras. Hingga tiba-tiba suara itu menghilang dan dia mendengar suara langkahan kaki di tangga yang ternyata itu adalah Mas Ari yang pulang. Saat itu Agus bersyukur karena Mas Ari pulang. Agus langsung mengambil HP-nya dan menelpon si Robi. Karena Robi yang saat itu dia ingat. Rob, lagi di mana? Di kos. Oke, tunggu di situ, aku kesana sekarang. Agus langsung siap-siap. Dia juga menyiapkan beberapa pakaian yang akan dia bawa untuk kuliah besok. Karena dia berniat untuk nginap di sana. Saat sampai di depan kosan, dia melihat ada Ibu Ros di depan. Agus pun menyapa dan tersenyum. Lalu dia kembali ke arah motornya dan menuju kosannya si Robi. Saat sampai di kosannya si Robi, Agus pun bicara dengan nada yang sedikit kesal. Rob, kamu kok cariin aku kos yang begitu? Patasan aja murah. Loh, ada apa? Aku kenapa? Itu kosan yang kamu cariin banyak setannya. Berapa kali aku diganggu di sana? Hah? Serius? Aku nggak tahu, Gus. Dan memang si Robi ini nggak tahu apa-apa tentang kos itu. Agus pun menceritakan semua apa yang dia alami di sana. Robi merasa bersalah dan meminta maaf ke si Agus. Lalu mereka beristirahat di kosan si Agus bertiga dengan teman sekamarnya. Setelah 2 hari kemudian, Agus memberanikan diri untuk kembali ke kosannya dan berniat untuk mencari-cari info di warung dekat situ tempat biasa dia makan. Kita sebut aja ibu warung itu Ibu Laksmi ya. Bu, maaf aku mau tanya. Sebenarnya di kosan aku itu ada apa ya, Bu? Maksudnya gimana, Gus? Agus pun menceritakan semua apa yang dialami di kosan itu. Oh, jadi kamu udah merasakannya ya, Gus? Iya, Bu. Ini ya, yang Ibu tahu ya, Gus. Dulu itu ada perempuan yang ngekos di situ. Tapi Ibu nggak tahu namanya siapa. Terus dia meninggal di kosan itu. Katanya sih diguna-guna orang. Kayak disantet gitulah sama orang yang suka sama dia. Tapi cintanya dia tolak. Dia meninggal di kosan itu, Bu. Iya. Ibu Ros tahu juga, tapi baru tahunya saat dia sudah meninggal. Agus yang mendengar itu kaget. Ini ceritanya beneran kan, Bu? Iya, Gus. Ibu dulu juga sempat lihat ke sana saat jasad perempuan itu dijemput rumah sakit sama pihak keluarganya. Kamu diganggu ya di sana? Memang sih, sejak kejadian itu, katanya emang sering ada kejadian aneh. Kalau orang-orang baru, pasti nggak bertahan lama. Oh, gitu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Setelah mengetahui itu, Agus pun berniat langsung pindah dari kosan tersebut. Untungnya saat itu kosannya sudah hampir habis. Sisa 3 hari lagi lah, jadi dia nggak terlalu rugi. Lalu dia kembali ke tempat Robi dan meminta bantuan untuk pindahan besok. Saat itu dia menceritakan semuanya ke Robi tentang cerita kelam di balik kosan murah itu. Robi pun terkejut dan minta maaf karena tidak mengetahui hal itu. Keesokan harinya, Robi pun pamit ke Ibu Ros dan Mas Ari dengan alasan dia diajak sewa kontrakan sama teman sekelasnya yang jaraknya lebih dekat dari kampus. Tapi dia melihat tuh wajahnya Ibu Ros saat itu terlihat curiga, seperti mengetahui alasan dia yang sebenarnya kenapa pindah dari sana. Lalu Agus pun menginap di tempat temannya dan barang-barangnya dititipkan dulu di kosannya si Robi. Setelah 3 hari, akhirnya Agus mendapatkan tempat kos yang baru, yang lebih nyaman, aman, dan tidak angker lagi. Meskipun sedikit lebih mahal, yang penting dia bisa lebih tenang tinggal di kosan itu. Akhirnya selesai. Itulah, kita jangan cepat tergiur sama hal yang murah. Apalagi buat tempat tinggal ya kan. Cari tahu dulu kok bisa semurah itu, biar menghindari kejadian seperti si Agus ini. Murah tapi nggak nyaman buat apa ya kan?
Oke, itu dia cerita kumpulan Kos Angker kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama atau yang lebih seram lagi? Silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Kalian bisa juga mengirimkan cerita-cerita horor kalian ke email aku untuk aku ceritakan ke video selanjutnya. Kalian juga boleh memberikan saran video apa nih yang bagus untuk aku upload selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye.